Popeyes hilang nih masalahnya. Selain dari Popeyes memang udah sekarang mungkin masuk ke priority dari band ya. Penggunaan dari Bennett akan sangat-sangat nikmat dengan tidak adanya Popeyes. Yep. Popeyes emang salah satu hero yang tanda kutip meng-counter ya ke Bennett karena emang dia bisa kita sangat bagus buat orang yang banyak dash. Jadi di meta sekarang pun dia pun nggak ada Bennett emang bagus banget. Dan pastinya kalau emang ada yang itu jadi pertimbangan apakah worth it buat pick Benedetta kalau melawan ada potensi Popeyes ya kan? Nah, karena sekarang Popeyes sudah hilang, otomatis sebenarnya Benedetta bakal open banget. Cuman apakah lebih ke arah Benedetta atau Harley kah? Ini mau diadu nih harusnya sama Iwa Saiken nih. Popol Kupa. Popol Kupa memang masih oke. Kayak bakal diadu deh. Entah Hayabusa dilepaskan juga. Jadi ada pemilihan tuh. Gak apa-apa mungkin nanti Benedetta diambil sama Dewa. Entah itu Hayabusa juga diambil oleh Dewa. Lalu mereka, nah ini bener aja Popol Kupa di band berarti banyak yang terlepas nih. Bene lepas, Hayabusa lepas, Harley lepas, sok Ivo Saiken bisa dapat 2 sekaligus gitu loh. Hayabusa diambil, mungkin Bene Harley sekarang bisa diamankan oleh Ivo Saiken. Bener. Kalau emang diambil ya lebih unggul sih buat EVOS. Karena emang kebetulan bandnya banyak hero yang masih lolos ya dari banning phase di awal. Dan Bajan dapatkan lagi tuh Chow potensi buat playmaking seperti di game 1 ya. Ataupun Saber sekarang yang akan diamankan oleh Ivo Saiken, bisa jadi. Saber bisa, tapi Xbox juga terlepas. Iya. Popol Kupa di band, bener banget kata gua tadi. Dari Dewa United juga Hayabusa udah diambil. Berarti Ruby masih open. Ruby, Tamus itu masih open. Kagura oke. Tapi apakah Kagura di pick sekarang tuh terlalu cepat gitu? Apakah nggak ada hero lain yang mungkin lebih prioritas di atas kalau Kagura? Menurut gue sendiri sih Kagura udah jadi salah satu burst damage yang lumayan besar juga. Jadi nggak terlalu mahal juga untuk naro Kagura di fase pertama ya. Cuman sekarang kan kalau dilihat kan fighter-fighter kan juga lagi pada bermunculan ya. Berarti sekarang masih ada Ruby dan juga Tamus yang open. Lebih ke arah Ruby sih kalau gue untuk Dewa. Ambil lah. Ya, Ruby, betul sekali. Kagura. Ruby Kagura sih combo banget ya. Jining Overturn ditambah lagi dengan Ammo Vended sih udah. Wah. Slow dapet. Terus ikatan-ikatan cinta dari payungnya seorang Kagura juga dapet. Ikatan cinta. Udah kayak ibu komplek lu. Nonton bareng. Ada lagi komunitasnya. Mantap lah pokoknya, saya pendukung lah pokoknya ya. Tapi dengan kemunculan Kagura atau Ruby, apakah EVOS masih bakal bikin pick komposisi tim yang sama yang mau ngedive ke belakang? Justru itu kalau gue ngelihat dari line up-nya Dewa ya, ada Ruby, ada Kagura, ada Hayabusa. Kufra bakalan jadi cocok banget sih di game kali ini karena banyak banget dash yang bakalan kepotong dari entah itu dari Ruby setiap habis melakukan skill ataupun dari seorang Kagura yang lagi mencoba untuk kabur gitu kan, masih bisa ditahan lah sama seorang Kufra. Cuman kalau lihat dari band selanjutnya di sini Dewa United Esports masih kekurangan roamer dan juga gold laner. Kalau dari roamer sendiri menurut gua siapa ya, Bennett sih. Benedetta jadi roamer sih enak banget ini buat Dewa. Tapi apakah akan di-ban sama Ivo Saiken? Terus tapi Harley masih belum di-ban ya by the way? Iya, Harley masih open banget. Baru lihat. Bisa aja sih diambil sama EVOS kayak tadi atau Kufra ternyata yang di-ban. Bukan di pick. Iya. Baik. Karena setidaknya itu bisa mengurangi tingkat bahaya. Lihat aja sekarang EVOS punya Link. Selagi ada Kufra itu Link juga was-was, Pak. Bouncing ball-nya itu ganggu seluruh perekonomian dan juga bagaimana keadaan yang ada di Lane of Down tuh buat hero-hero kayak si Link. Lancelot, Link tuh paling males tuh ada Kufra tuh begitu. Bouncing ball-nya udah paling ganggu seumur hidup. Bener. Apalagi kalau ada Link kayak gini berarti dari Defiant Sword juga agak-agak susah ya untuk dilakukan ya dari seorang Link. Tanker udah mulai dimatiin, berarti roamer makin pendek lagi nih untuk masa jayanya di Dewa United Esports yang sudah tidak ada Akai dan juga Kufra. Benedetta masih open. Karena itu kan untuk ngelok-ngeloknya hero-hero yang lock target kan, entah itu Kufra, Akai, ada Jawhead yang dibuang. Tapi pintarnya Chow udah mereka ambil karena Chow itu paling bisa dibilang paling cepet lah untuk bisa mendapatkan ke arah Link dengan Way of Dragon-nya gitu loh.
Nah ini pinter Iya, banget sih iya. dari EVOS Icon. Cuman dari Dewa United juga mereka langsung initiate balik dengan ada Esmeralda. Karena tadi di game yang pertama Esmeralda ya kagak Masalah kurang-kurang banget tuh ya. darahnya. Mau diangkat sama triple swipe juga tadi santai baik dah. Sini gua jogetin lu. Yep. Dan apalagi kalau di dalam komposisi EVOS yang kayak gini dengan Taman Esmeralda pasti jadi beban banget sih buat kayak Dewa United buat kayak mencoba buat nge-hold ya, apalagi kalau lagi di fight late game. Oh, barat. Barat. Baik. Oke. Baik. Sangat tebal ya. Ini sih Cuman bisa Kagura ngilangin udah CC ya sama kalau lah. ada Barat ya. Yap, ini oke, Benedetta Benedetta, kalau Benedetta jadi roamer sih menurut gua. akan menjadi roamer Lebih kan. baiknya jadi roamer. Iya, dari EVOS Icon juga pinter banget untuk ngambil Barat karena kenapa? CC yang dilakukan sama Ruby nanti di late game bakalan berbahaya banget, apalagi kombonya Kagura ya kan, kalau misalkan bisa ditelan ya kenapa enggak? Gitu. Benedetta juga Magical kayak licin damage memang. dari EVOS nih berarti terakhir ya. Kira-kira apa? Damage. Kira-kira. Apakah Alice? Enggak, Alice terlalu maju kalau menurut gua. Kalau dari Kan EVOS harusnya Icon maju. Oh, Ke arah lu. Silvana ternyata. Ya akan menjadi Loyi roamer sih. kayaknya ya. Loyi bagus kan sih. ngambil Loyi. Iya. Kalau untuk Dewa United sendiri kayaknya emang betul kata Pak Pulung, gue setuju kayaknya Silvana yang bakal jadi roamer. Magical damage terisa siapa nih yang masih biasa digunakan nih? Kagura udah diambil, Wow. Parsha enggak, Mungkin. Nana oke. Nano oke kan? Ganggu Ruby, Nana Pak. masuk. Oh, Nana Ganggu masuk. Ruby, Pak. Nana masuk. Ini ganggu Ganggu Ruby siapapun banget yang ya. ada di situ, Pak. Kalau sampai kena ke arah Ruby, ini kalau kontrolnya udah gagal total, Pak. Serius ataupun entah itu ke arah Silvana ataupun ya pokok ke arah siapapun lah. Itu pasti bakal sangat mengganggu sekali nananya. Ya udah kalau begitu ini dia 5 hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim. Entah itu Dewa United Esports ataupun EVOS Icon sendiri. Oke, kalau dari gua pribadi untuk di game yang kedua kali ini entah kenapa gue emang kayaknya lebih suka ngelihat draftnya EVOS Icon. Arah sih dari mana? Gue juga mau dibilang bias pun gue lebih suka EVOS Icon ya, karena emang biarpun musuh ada assassin, ada hero yang harus di card control, mereka udah nyiapin gitu, ada sumber daya buat kayak mungkin di fight late game agak ya dikontrol gitu kan. Choji gimana? Oke. Lalu dari Choji. Kalau Choji sih lebih ke arah EVOS sih. Berarti again and again kita satu suara di sini nih. Wih, Demokrasi. Jarang-jarang nih demokrasi. Gue jarang-jarang banget gue satu suara sama Choji gue. Untuk kali ini akhirnya kita satu suara. Baiklah kalau begitu sama seperti game yang pertama tadi. Ini dia game kedua kita antara Dewa United Esports melawan EVOS Icon. Di season 3 kita banyak banget perbedaannya Pak Pulung ya. Di sini sih kita Wah, sebenarnya sudah kalau mulai Gimana apa nih? Gitu ya udah mulai di bagian tengah langsung aja terlihat ada pergerakan ya seperti biasa lah kalau dari awal-awal ya santai dulu semuanya ngelihat dulu bagaimana siapa aja yang mengisi dari lane-nya masing-masing. Tapi sekarang di bagian tengah first blood-nya pun berhasil langsung diamankan, Silvananya menjadi korban, menjadi sebuah keunggulan di awal game ini oleh EVOS Icon. Kencang banget ya sama hati langsung di take down. Dan sekarang dengan keunggulan cuma satu orang mungkin mereka bisa bikin play agresif. Tapi kayaknya Irish ingin fokus buat farming aja dulu. Dan mungkin mereka mikir lane-nya tuh lebih unggul. Lane-nya punya agak power ya kayak di export. Karena export lawan Benedetta match-up-nya lebih mendukung. Mungkin mereka mau main slow dulu sampai turtle pertama muncul. Yap. Sementara itu untuk kali ini ada apa ya? Masih sepertinya masih pasif banget permainan. Ada Molina Smurf di bagian tengah yang udah langsung dikeluarkan begitu aja. Masih santai aja. Ada pergerakan yang dilakukan oleh Bajan. Dia berpindah ke bagian bawah. Ada Silvana juga. Bentar lagi siapa yang akan disuap antigen. Dan bener aja tuh cownya setelah masuk ke dalam rumputan. Dia kaget. Dia langsung keluar. Dilemparin payung. Baratnya udah segede mall. Busetnya gede banget. Hayabusa dengan quad shadow yang dia miliki. Dia berpindah tempat dengan sangat cukup cepat. Missile Expert dikeluarkan tapi tidak berhasil menarik. Di bagian atas sana ada satu Divine Sword. Langsung mencolok aja ke arah Benedetta. Sedikit lagi HP tersisa. Tapi pintar dan bijaksana sekali apa yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Icon. Iris pulang, tidak mau memaksakan daripada terjadi bahaya untuk diri.
Dan itu play yang bagus banget dari Irish ya. Biarpun dia ada kemungkinan dapat kill, dia main aman dan balik. Dan sekarang dia bisa langsung roam datang ke Fight Turtle. Dan di sini di tim EVOS pun ada pressure di atas. Jadi Dewa akan agak kesulitan buat milih harus fokus di sisi map yang mana. Oh, Wildwars bikin play. Ulti ke Salmohate. Saja udah mulai. Crusher sekarang di tengah dengan sisi kemana-mana. Shadow kill dari Altamis. Akhirnya dapat satu kill, Baras pun tumbang. Baik sekali apapun yang tadi udah dilakukan dengan initiate yang sangat baik. Hingga membuat tadi ada sebuah pick off yang dilakukan. Tapi sekarang pemain dari Dewa ini melindungi rekan-rekan atau melindungi ke arah purple buff-nya. Sedikit lagi HP tersisa. Sementara itu pemain dari EVOS Legend berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah purple buff. Gagal untuk diselamatkan purple buff-nya. Dan sekarang Link punya purple buff dari tim lawan. Yep. Kira-kira dengan kondisi begini, win condition buat masing-masing tim ini gimana, Coji? Kalau winning condition sih kalau menurut gue dari Dewa sendiri dia bakal oke banget untuk tim fight melee itu melee. Cuma kalau dilihat dari EVOS Icon dia lebih ke arah pick off sih sebenarnya lebih oke-nya karena dia udah megang Baras, udah megang Cho, ya kan udah megang Iris juga yang mobility cepet dengan menggunakan Link apalagi kalau misalkan lagi menggunakan Finch Voice. Tapi kalau untuk tim fight aja juga masih ada pegangan yaitu dengan ada Pendragon dan juga Andal. Pak Pulung silakan. Weh di bagian depan apa yang dilakukan oleh Sylvana? Hampir aja tadi ada Kagura yang sempat untuk memberikan follow up damage tapi ternyata tidak sempat. Sebuah komunikasi yang udah mereka bangun tapi ternyata langsung dihancurkan begitu aja. Don't Run Wolf Kim dikeluarkan oleh Ruby. Langsung aja dia kabur dari area tersebut. Nah, di sini agak berat buat tim Dewa karena X-Borg di lane atas itu ngebully-bully Benedetta. Jadi kayak mereka nggak terlalu bisa bikin play di sisi map tersebut. Mereka mau coba bikin play di bawah tapi Barat tanky banget. Dan di sini Bajan on the way dan kayaknya mereka mau bikin play ke Crusher. Mungkin kah? Bisa jadi. Tundonya tadi udah langsung connect tapi tidak ada Way of Dragon yang dikeluarkan. Belum ada inisiatif di bagian bawah. Mereka mundur lagi. Barasnya bisa sempat pulang. Mungkin akan mengumpulkan stack demi stacknya. Nana di bagian tengah. Udah ada stiker-stiker yang dikeluarkan. Melinasmu juga untuk kali ini. Siapakah yang akan berubah menjadi siluman rakun. Tapi di swap antigen begitu aja. Udah ada langsung dikeluarkan. Sakit banget. Way of Dragonnya langsung dikeluarkan. Tapi Simpannya masih bisa sempat untuk kabur dari tersebut. Tempest of Blade juga udah dikeluarkan. Tim Poise pindah menjadi atlet parkour. Dia mundur ke bagian belakang. Masalahnya Chow tertinggal. Chow pun menjadi korban. Nananya hanya bisa melemparkan magic boomerang. Tanpa bisa memberikan damage yang begitu berlebih untuk di awal-awal ini. Dan sekarang Dewa tuh nge-pressure buat mengambil turtle yang sudah mau up. Dan kita harus lihat apakah perbedaan lane dengan Pendragon dan Sentry bisa jadi pertimbangan di sini. Pendragon kehilangan. Weh, di bagian atas tuh enak banget. Fire missile-nya sakit banget. Ya ampun Xbox sakit banget fire missile yang dia miliki. Tapi turtle-nya udah mulai terlihat payung dilemparkan ke bagian depan. Belum ada Yin yang gathering yang langsung dikeluarkan begitu aja. Udah ada lepehan yang dikeluarkan oleh satu ekor Barat ini. Sementara itu pertarungan menjadi pecah banget. Udah ada Ruby yang langsung mendorong mundur pemain yang dimiliki oleh EVOS Icon. Xbox-nya punya piaga armor. Siap untuk mengeluarkan laser. Ataupun kali ini kita lihat aja udah ada pergerakan dari Sylvana yang langsung diberhentikan begitu. Sementara Jack Lee-nya ingin mundur, udah ada ledakan, payung dilemparin yang overturn, dia masih punya immortal, masih bisa selamat cuman. Udah ada Hayabusa yang mendadak langsung hadir di bagian belakang. Bajannya akankah dia mendorong maju, flame shot-nya nggak kena. Udah ada fire missile mencoba untuk memaksakan keadaan, tapi ternyata di retribution yang dimiliki oleh Hayabusa connect langsung masuk ke arah tubuh dari Xbox. Dan memang di dua tim ini setiap kali ada fight pasti deket banget ya. Nggak pernah ada fight yang kayaknya beneran timpang ke satu arah gitu. Pasti fightnya close banget. Kita sampai fightnya keluar tuh kita nggak yakin siapa yang bakal menang. Sini play dari Irish ke Vanir. Apakah dia bakal makan Battle atau satu base? Dive ke bawah tower dan Irish dengan ulti hampir saja masih gagal walaupun tadi udah ada Tempest of Blade yang dikeluarkan, tapi Baratsnya masih sabar sendirian aja. Ada Altamis juga yang masih bisa melakukan farmingan, masih belum ada inisiatif tambah, tapi ternyata di bagian atas udah ada payung yang langsung dikeluarkan begitu. Yin yang ringnya masih bisa selamat untuk kali ini. Crusher mundur ke bagian belakang, coba lihat itu HP-nya udah dikit banget, udah kayak keuangan anak kos di akhir bulan, makan mie tiap hari dari pagi ke pagi lagi, Pak. Ya, dan dengan play tersebut mereka mulai cari kontrol, mungkin cari jebakan di daerah turtle, dan kalau memang mereka bisa dapat satu pick off, di sini EVOS akan dapatkan turtle tanpa kontes nampaknya. Tapi nggak, Dewa nggak mau ngasih sembarangan ya. So sekarang Irish masih di bawah.
Dan kayaknya mereka bakal coba bikin play di Area Dragon sih masih. Ini tinggal ngeliat siapa yang bakal engage duluan dan gimana eksekusinya gitu di fight ini. Nih di area turtle juga udah mulai ada setup loh. Ini siapa yang terpancing? Hehehehe. Ada shadow kill yang udah langsung dikeluarkan. Berarti akan ada info yang berhasil diambil oleh EVOS Icon. Cuy, shadow killnya udah nggak ada lagi nih. Ulti Haya udah nggak ada lagi nih. Gas turtle, gas semuanya langsung bergerak ke area turtle baratnya. Missile expert dikeluarkan, turtlenya mulai digocek-gocek. Tapi Jack Lee udah setup posisi, belum ada kontes yang begitu besar dan selamat sudah turtlenya diambil oleh pemain dari Dewa United. Dan di fight tersebut tadi Irish sebenarnya nggak jalan ke arah turtle ya. Jadi kemungkinan dia emang lihat melupas. Bajan di dive dari 2 orang. Dan hampir saja di secure. Tapi sama hati Jack Lee dan Altamis. Wah. Dragon akhirnya di take down. Well played by Dewa United. Dan mereka dapatkan tower dari play tersebut. Linknya dia ambil buff tuh. Iya, linknya coba itu santai nyolong langsung. Sementara di bagian bawah pertempuran udah mulai terjadi antar Benedetta dan juga linknya. Link udah mulai colok balik. Ini saling colok balik aja nih ya. Yang satu di Vanson, yang satu Phantom Slayer ataupun memberikan pasifnya. Sementara itu missile expert dikeluarkan, mulai tertarik sepertinya. Enggak, linknya lebih memilih untuk Film Voice dan kembali lagi ke dalam area defensif yang dia milikin. Emang play yang bagus banget dari Linknya, ngerti kalau tim musuh tuh udah on the way ke bawah, jadi dia cari aman dan mundur aja gitu. Tapi di sini kayaknya Barat sih mau di pressure ya, Benedetta udah mulai cut wave, Force nggak mau ngasih, Fenrir berhasil mau cut wave dan sepertinya mereka akan mungkin mencoba bikin dive di bawah. Bajan on the way buat backup, tapi Force sekarang di dive Fenrir sama Jack Lee. Di bawah ini baratnya kuat banget. Coba lihat badannya setelah itu ternyata Way of Dragon-nya berhasil untuk langsung mendapatkan Benedetta. Benedetta tembak dengan Flame Shot Electro Final Blow. Setidaknya dia masih bisa kabur dari area tersebut. Ada Imperial Justice juga yang dikeluarkan dan lompat ke bagian belakang. Masih bisa selamat 4 pemain yang dimiliki oleh Dewa United. Bajan mengejar balik. Hey, kalian setelah menginvasi kami, engkau mau pergi kemana? Aku akan berjaga di dalam rumputan ini. Siapa yang akan lewat? Kalianlah yang akan menjadi korban. Cowoknya masih melihat dari kejauhan ada payung ataupun ada sebuah pergerakan yang dilakukan lagi oleh Ruby-nya. Don't Run Wolf King, ada wave minion, berarti darahnya akan semakin jauh lebih tebal lagi. Molinas pun langsung dikeluarkan begitu aja, tapi masih gagal untuk langsung mengenai ke arah Ruby. Cuman untuk Chow di dalam rumputan pun harus dipukul mundur untuk kali ini. Arashi. Yap, Pendragon sebentar balik komitmen buat coba cover. Pentina mau nge-push buat bikin di turtle, tapi Bajan sekarang di go on. Thrasher sama HT nge-burst dan Bajan tumbang. Wow. Bajan dikeroyok sampai 4 orang kayak begitu. Mau gimana juga entah langsung akan hilang. Tempest of Blade juga udah dikeluarkan. Tapi Lasility juga sejauh ini belum terlihat dan juga belum dikeluarkan ataupun masih cooldown mungkin. Sementara itu Shadow Kill, healingnya berhasil didapatkan. Kaguranya berhasil mendapatkan satu jungle utama dan juga dari EVOS Icon. Mereka berhasil mendapatkan langsung Hayabusa 1 jungle utama yang dimiliki oleh Dewa United. Pertempuran masih berlanjut di bagian tengah. Benedetta yang masih ingin lebih. Satu turret masih melindungi pergerakan dari pemain EVOS Icon. Barat mulai tertarik dengan sekecil itu. Barat bukan dinosaurus lagi, menjadi iguana-iguana lucu yang harus langsung dihilangkan dan di take down langsung oleh pemain dari Dewa United. Wah gila, ini game yang close banget ya guys. Kayaknya setiap kali ada sesuatu yang kejadian pasti langsung dibalikin, dibalas sama tim musuhnya. Tapi dari item gimana nih cocok kelihatannya? Iya, kalau lihat dari item sendiri, Ruby benar-benar make up play banget di sini. Dia benar-benar membuka opening banget untuk tim Dewa melakukan inisiasi tim fight kepada tim EVOS Icon. Sementara dari tim EVOS Icon sebenarnya dari link seorang Iris ini sebenarnya udah mobility-nya udah bagus banget ya. Cuman emang dari pembukaan, dari inisiasinya tim fight-nya yang agak-agak kesulitan. Kenapa? Mengingat sekarang di sebelah kiri seorang Dewa di sini sudah mengamankan Ruby dan juga Jack Lee. Yang dimana kalau misalkan terlalu dekat nanti langsung kena combo. Kalau misalkan terlalu jauh juga nggak bakal sakit. Cuman Pak Pulung silakan. Purple buff pun masih gagal, belum berhasil didapatkan juga oleh linknya. Ini akan membuat bahan bakarnya agak sedikit boros, berarti akan sedikit permainan pasif yang akan dikeluarkan oleh EVOS Icon. Cuman sekarang EVOS Icon mencoba untuk menuju ke bagian depan. Terlambat Iris untuk bisa mendapatkan purple buff tersebut. Pemain dari Dewa United mundur perlahan tapi pasti. Ingin mendapatkan satu inner turret di bottom lane, tapi masih gagal karena ada beberapa pemain dari EVOS Icon yang langsung melindungi turret tersebut. Nah, Iris sekarang udah berada di sisi atas map. Dia akan berbagi ketemu dengan Fenrir. Apakah akan ada duel? Katanya kayak kedua orang ini cukup pede ya.
Yoi, cuy. clear way. Masih pede aja, linknya. Dan Nih kalau mereka dia harus sudah memikirkan bagaimana energinya, nggak bisa terus-terusan memberikan damage seperti itu. Sementara untuk kali ini ada Detonas Welcome yang gagal, dari itu akan menjadi informasi yang sangat-sangat baik. I'm offended-nya menarik Barat, tapi Barat masih sangat tebal, sangat tidak efektif untuk bisa mengeluarkan seluruh short skill yang dimiliki oleh Dewa United untuk terfokus ke dalam satu hero tersebut, Arasi. Dan sekarang ada kontes antara Irish dan Fenrir buat nge-push di atas. Dan kalau emang ini akan ada play di daerah Lord, pasti yang bakal nyampe duluan itu Irish dengan mobility dari Finch Poise. Dan kita harus lihat apa yang dilancarkan EVOS untuk macro play di momen game di 12 menit ini. Yap. Nih dari Lordnya juga udah mulai dicolek-colek. Ini bagaimana mereka hanya tinggal menurunkan tempo ataupun mempertahankan dulu setengah dari area sungai ini agar linknya bisa mendapatkan ke arah purple buff. Baru mungkin nanti mereka akan melakukan inisiat yang berbeda lah. Sanity kali ini langsung dikeluarkan begitu aja, tapi Supananya akan menjadi korban utama. Itu akan menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Icon. Ada Crusher juga, satu hit terakhir, tapi masih dia bertahan di belakang. Ini sangat baik sekali. Kenapa? Karena untuk Irishnya berhasil mendapatkan Ruby, di mana Ruby adalah salah satu hero yang sangat tebal. Ada Flame Shot yang dikeluarkan juga. Engkau merugi mata Hayabusa, tapi Hayabusa masih jago untuk dalam gocekannya. Terlihat pergerakan Hayabusa, dia turun ke bagian bawah tapi udah mendapatkan regen HP lagi, di mana dia mengambil monster jungle. Ada satu purple buff yang harus diamankan oleh Link terlebih dahulu sebelum nantinya akan ada inisiat lanjutan yang dilakukan oleh EVOS Icon. Pastinya yang secure purple ini penting banget buat Irish. Ini Fenrir udah coba nge-steal tapi nggak dapat. Irish masih go terus. Apakah Fenrir bisa kabur? Soalnya tidak. Jack Lee dengan play, Tempest of Blade kabur dari Irish. Baru play, let's go. Wah, Masih tapi kalau selamat. untuk kunci kemenangan ya, kalau misalkan dilihat dari EVOS ini berada di Pendragon sih. Kalau misalkan dia bisa menggunakan Lasting Sanity ataupun Fire Missile dengan sangat baik gitu loh, dibantu dengan adanya Wivers dekat dengan ada stack 25 pasifnya, itu bakalan berguna banget sih untuk team fight ya. Karena kenapa? Pasti kalau misalkan dibandingkan dengan Crusher dan juga Jack Lee yang menggunakan Ruby dan juga Kagura, itu pasti bakalan kalah banget damage-nya dibandingkan dengan seorang Pendragon yang mempunyai Last Insanity. Yap. Itu dia. Hehe, stikernya. FIFA RRQ. Memang ya pemain EVOS Icon. Gak apa-apa, mereka temenan semuanya kan. Semuanya juga temenan. Paling mah pendukung-pendukungnya di luar sana aja banyak. Ada lah beberapa yang caper-caper gitu lah kan ya. Tapi ya begitulah teman-temannya. Mudah-mudahan semakin berkurang lah yang komen-komen negatif seperti itu. Ya baiklah kalau begitu. Sekarang kita lanjut lagi ke pertandingannya. Udah ada setup yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Icon. Di atas Iris seorang diri mencoba untuk memberikan colokannya. Fenrir masih bisa menggocek. Ada pergerakan dari Mimnef. Coba lihat Hayabusanya perlahan tapi pasti naik ke bagian atas. Mencoba untuk mendapatkan langsung ke arah Link. Ini dia Link dengan pin poise yang dia milikin. Udah ada Hayabusa dengan shadow killnya. Kuat shadow. Maju lagi. Phantom Shuriken. Linknya masih bisa selamat untuk kali ini. Dan gagal sudah pergerakan yang dilakukan oleh Dewa United. Tapi Dewa sekarang mengetahui kalau Irish low dan mereka mungkin akan mencoba mencari play di sini. Pendragon di depan, Crusher mencari kesempatan buat menggunakan I'm Offended untuk bikin play besar. Jack Lee dengan kena flame shot hampir dengan jadi low banget. Apakah dia bakal recall? Harusnya ya, karena masih punya waktu lah setidaknya. Jack Lee masih bisa nge-recall dulu. Sekarang juga dari Lordnya udah menit ke-15, setup udah udah langsung dimulai aja oleh EVOS Icon. Mereka mencoba untuk memancing walaupun resikonya juga ada, di mana darah mereka mungkin agak tidak penuh untuk di awal-awal ini. Satu bar lagi, siapa yang akan mendapatkan Lordnya? Tapi ternyata Lordnya masih bisa diamankan oleh EVOS Icon dengan adanya Latinity ataupun dari Fire Missile yang dikeluarkan oleh Expo. Sementara itu Linknya masih bisa mundur ke bagian belakang. Crushernya sedikit lagi IP tersisa, dia langsung mundur aja. Tidak ada korban jatuh, tapi korban bonyok, korban remuk, korban visum ke rumah sakit mendadak banyak ini mah. Nah itu dia seperti yang gue sebut tadi ya, Lasting Sanity Pendragon ini benar-benar jadi kunci utama untuk EVOS Icon. Karena kenapa? Dengan ada burst damage dari Lasting Sanity, apalagi dengan stack penuh, itu bakal memberikan damage yang sangat-sangat besar, apalagi tadi kepada Lord. Dimana tadi dari Ultimisnya juga menurut gue agak-agak salah positioning ya, karena dia agak jauh berada di river mid lane. Sementara dari Link seorang Aris juga udah standby banget di Lord tadi. Walaupun tadi ada sedikit terjadi team fight, tapi dari Dewa juga tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada retribution yang available.
Oke. Di bagian bawah ada pergerakan yang mencoba untuk langsung mencuri satu pemain yang dimiliki oleh Dewa United. Sylvana menjadi korbannya. I'm offended. Dua orang mulai tertarik. Ada pergerakan juga yang dimiliki oleh EVOS Icon di bagian belakang. Tapi entah kenapa bagaimana caranya Link di arah yang berbeda malah langsung berhasil diambil oleh Dewa United. Dibalaskan begitu aja. Ini akan menjadi sebuah kerugian dan juga penurunan tempo lagi yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon. Mereka harus pulang lagi. Mereka harus set up ulang lagi. Mereka harus menyelamatkan purple buff-nya lagi. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang untuk di game yang kedua karena sekarang udah masuk menit ke-16. Shadow King dikeluarkan, akankah untuk kali ini berhasil? Cuma langsung ditelan begitu aja. Udah ada Leonas welcome. Akankah untuk Hayabusanya bisa kabur dari ini? Sedikit lagi SP tersisa. Kuat Shadow-nya pun masih bisa menyelamatkan Hayabusa. Dan dengan play itu Altamis dengan efektif mendeny purple buff dari Irish. Jadi di fight yang berikutnya bakal agak susah buat EVOS buat main seagresif yang mereka mau ya. Dan di sini Lord yang mereka ada juga jadi berkat play tersebut jadi kurang efektif. Jadi ini momentum bagus buat Dewa. Ya, momentum bagus banget buat Dewa, tapi sebelum itu gue pengen bahas dulu dari itemnya. Hayabusa di sini udah ready banget untuk team fight. Walaupun berame-rame, Shadow Kill juga bakal gampang banget untuk di pop up. Dan begitu juga dengan linknya seorang Iris di mana Hunter Sword, War X, Enos Battle, dan juga Berserker Fury dan lagi mengarah ke Blade of Despair sudah berada dan sudah aman. Tapi kalau misalkan dilihat di sini tambah Blade benar-benar harus diperhatikan banget untuk EVOS Icon karena kenapa banyak banget penangkap dari seorang link di sini. Ada Samu HT dengan Sylvananya, tapi Pak Pulung silakan Pak Pulung, ada yang ditelan. Langsung diputar, dilepain. Sylvana masih bisa selamatkan nggak ternyata karena sekarang Wild Dragon udah langsung dikeluarkan. Sylvananya hilang. Ada Alexa Final belum masih dikejar aja oleh Chow-nya. Ruby-nya mundur, dia udah punya Immortal, harusnya akan semakin pede lagi untuk bisa bertahan di bagian depan. Link-nya pergi ke bagian atas untuk menghilangkan satu wave minion dan juga mendorong minion yang mereka milikin. Ada wave minion juga yang menghalangi di bagian bawah. Quad Shadow dari Altamis pun udah dikeluarkan, dia mundur ke bagian bawah. Ada satu memang offender, langsung aja dibalaskan dengan fire missile yang dimiliki oleh Xbox. Wave minion di bagian tengah begitu kuatnya karena sekarang pertahanan Dewa United untuk center turret yang ada di area mid masih sangat-sangat kokoh, tidak tergoyangkan. Ini semennya luar biasa kokoh ini Pak ya. Yap, dan di sini Chow Bajang mungkin muter-muter mencari play. Jack Gundo ke depan. Jack Lee difokus. Altamis masuk ke belakang dan Bajan masih mengejar Jack Lee tapi nggak bisa di-secure kill-nya. Dan Bajan jatuh ke Shadow Kill dan Jack Lee di depan di depan Open Dragon akhirnya di-secure oleh Irish. Wow. Irisnya sempat mengejar Kagura loh barusan, tapi ternyata masih bisa digocek oleh Kagura. Irisnya marah, Irisnya masih ingin mendapatkan Kagura. Ada flame shot juga tadi langsung mengarah ke arah Ruby, tapi Ruby-nya masih bisa selamat sejauh ini. Immortalnya mungkin udah pecah, ada Rayo sisa sedikit. Ada wave minion di bagian tengah. Satu gerobak UMKM terakhir pun gagal untuk bisa mendapatkan satu auto turret yang ada di area mid lane tersebut. Dan kurang dari 10 detik lagi Lord akan nongol. Ini Lord ke-19. Lord yang sudah bisa dibilang otot kawat tulang besi. Tulang besi ya, karena Lord juga udah enhance, makin sakit lagi. Jangan sampai kemarin di mana Link tiba-tiba disepak 2 kali langsung hilang ya. Tapi di sini benar-benar bagus dari Fenrir sih. Kenapa gue bilang bagus? Karena dia benar-benar tahu banget rotasi yang dilakukan itu kayak gimana. Dia tidak mengfokuskan pada team fight tapi kepada minion yang maju. Maka dari itu mid lane dari seorang Dewa masih utuh. Dengan 3 tower yang masih penuh, di sini mid lane dari Dewa benar-benar aman banget. Terkecuali kalau misalkan kita dari EVOS. EVOS Icon emang dari tadi susah banget untuk masuk. Karena kenapa? Ya kecil lagi kemungkinan untuk EVOS Icon mengambil Lord yang bakal dikonteskan sepertinya sekarang. Yap. Ini dia Lordnya udah mulai dicolek nih. Kita lihat aja seperti apa lagi strategi yang akan dikeluarkan, gocekan seperti apa lagi yang akan dipertontonkan. Benedetta di bagian atas juga mendorong wave minion agar bisa memecah bagaimana konsentrasi yang dimiliki oleh EVOS Icon di bagian tengah baratnya. Di antigen begitu aja, hasilnya negatif atau positif, mudah-mudahan negatif ya. Untuk kali ini Ruby-nya di bagian tengah langsung aja terkena Demolina Speed, langsung ditendang oleh Way of Dragon terlalu cepat sepertinya dari Bajan, sehingga mereka mendapatkan informasi kalau tidak ada ultimate lagi dari Chow-nya. Ini akan membuat sedikit keamanan akan bertambah untuk Dewa United. Link-nya udah melihat dari kejauhan tapi dia balik arah lagi, pergi ke bagian atas untuk mendorong wave minion yang mereka milikin. Lord-nya pun tidak akan dicolek untuk kali ini. Sementara Iris masih terus nge-pressure di atas ya, dan dia datang buat bikin play. Di sini hampir aja Ando tumbang, tapi Jack ini di-dive oleh member dari EVOS, Bajan dan Irish. Berdasarkan kill, tapi shadow killnya straight back ke Irish. Wow.
Iya, itu pinter banget sih, di mana immortalnya dari Link pecah tapi langsung disambung lagi dengan Imperial Justice. Link mungkin masih bisa lompat tadi pergi dari area tersebut, tapi tidak dengan Imperial Justice, dia akan terkurung, dia tidak bisa kemana-mana, langsung dikarungin aja, hilang sudah. Tapi Lord sekarang menit ke-21 akan menjadi milik dari Dewa United kah, ataukah ada gangguan dari pemain EVOS Icon? Nampaknya langsung di-secure oleh Dewa United. Dan dengan keunggulan Lord sekarang, apa yang akan mereka lakukan? Dan apa yang mungkin, apa play yang harus dibikin dengan komposisi mereka? Kalau dari komposisi ini sih Eva sudah agak susah ya untuk mengambil alih pertarungan asalkan ada tempo yang benar. Tapi aduh, Arasi silakan Arasi. Iya, Sanity keluar dan sama hati sekarat, Crusher jauh banget tapi masih selamat. Dan Altamis sepertinya masih ingin mencari sesuatu yang lebih. Iya, ini purple buff-nya pun sejauh ini kan masih bisa diamankan setidaknya untuk Link-nya lah agar bisa mendapatkan itu. Jadi Link-nya juga untuk dalam team fight dia memiliki energi yang cukup banyak gitu. Makanya langsung dijagain aja. Coba lihat ada 4 orang yang berjaga di area dari player dari purple buff tersebut loh. Wow. Ini demi Link seorang diri loh. Yep. Pastinya Irish itu main carry dari tim EVOS, jadi pasti dia harus dikasih prioritas yang besar. Dan apalagi purple buff itu penting banget. Di sini Bajan pun Jeet Kune Do bikin play. Akankah ada Way of the Dragon? Nampaknya tidak. Mereka akan fokus ke Lord dulu sebelum mereka mulai mencari fight. Yap, itu di area tengah tidak ada Pira Garmor yang dimiliki oleh Xbox-nya, masih membakar Pira dengan satu fire missile yang dia miliki di bagian belakang. Ada Temper Blade juga, udah ada satu colokan swap antigen, tapi Link-nya mau pergi ke bagaimana, sedikit lagi HP tersisa dan Link-nya pun langsung terkena efek dari retribution yang dimiliki oleh Abusa. Ada Flame Charge yang dilemparkan, Magic Boomerang pun kali ini Wave Minion yang dimiliki oleh Dewa United pun udah mulai habis. Sementara itu Immortal yang dimiliki dari Xbox juga udah pecah. Pertarungan masih berlanjut, Dewa United sangat bernafsu untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini. Benedetanya masuk bagian dalam, baratnya langsung ditarik dengan satu aim offended, Barat pun langsung punah, langsung hilang, hanya meninggalkan fosil-fosilnya di Land of Down. Pendragon dengan Xbox yang dimiliki fire missile-nya terus membakar aja jauh di bagian bawah, mendorong mundur satu wave minion, tapi ternyata wave minion tersebut udah gede-gede banget. Coba lihat dulu, ada gerobak kebab, ada gerobak sate, gerobak apa lagi, gerobak wave kite, semuanya banyak banget, tapi pestaretnya terbuka dengan lebar. Pendragonnya masih berusaha untuk membakar, belum ada saat itu sejauh ini. Sementara itu beberapa pemain dari Dewa United mereka berfokus untuk bisa mendapatkan pestaretnya. Kemenangan pun menjadi milik mereka 1-1. Wow. Ini kalau dilihat dari early sih Dewa bener-bener owning banget ya, dimana snowballnya juga bagus banget sih dari Dewa gitu kan. Ada Hayabusa gitu yang bener-bener bisa ngelok kepada seorang Link. Kalau misalkan udah nggak ada Tempest dari Link cuman bisa berdiam diri di atas dinding dan tidak bisa melakukan banyak hal lagi untuk melawan seorang Hayabusa. Sementara yang menurut gue jadi hal menarik adalah di sini adalah Benedetta dari tadi bener-bener nge-roaming terus-terusan. Itu bukan bertujuan untuk team fight tapi beneran untuk minion aja gitu loh. Dimana minionnya dari tadi sebenarnya dicoba untuk push sama tim EVOS Icon, cuman sayang sekali di saat mau push ada Benedetta, itu yang membuat dari EVOS Icon agak-agak sulit untuk masuk ke dalam tarat-tarat yang dimiliki sama Dewa United. Dan kalau misalkan dilihat dari rotasinya Dewa juga benar-benar solid banget. Sebenarnya udah solid banget dari game pertama, cuman di sini bedanya adalah dia benar-benar konsisten dari